Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Pak Rizky dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Kristabel Tiffany dengan 3 di belakang 001. Ingin mempresentasikan hasil analisis mengenai hubungan AI dan materi SIM semester ini. AI atau dikenal dengan Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang dimiliki oleh sistem dan diatur dalam konteks ilmiah. AI memiliki potensi untuk melakukan perubahan evolusi di setiap dasar kehidupan manusia. Pertama, mari kita lihat dengan hal yang familiar dengan kita, yaitu supermarket. Di San Francisco Bay terdapat supermarket yang tidak memiliki kasir, tidak ada antrian, dan ini paling uniknya yang membedakan dari supermarket lainnya, yaitu hanya menggunakan handphone. Nah, itu gimana sih lo bisa seperti itu? Nah, di langit-langit toko sudah dilengkapi oleh sistem pengenalan gambar yang akan memantau setiap gerak-gerik kita, seperti mengambil atau menaruh barang kembali. Jadi bisa dibilang, kalau kenyamanan yang kita peroleh itu dibayar dengan privasi kita. Kedua, di bidang kedokteran. Di Stanford University sudah menemukan algoritma kecerdasan buatan yang bisa melakukan screening X-ray. Nah, untuk penyakit tertentu. Jadi, dengan memotret sinar X itu melalui HP, kita bisa melihat diagnosis secara langsung. Apakah memiliki tumor, edema, penumpukan cairan, ataupun nodul. Nah, cara bekerja AI ini sama seperti otak manusia, di mana jaringan buatan mampu mengidentifikasi masalah, misalnya tuberkulosis. Pada step pertama, pasti sangat sulit untuk mengidentifikasikan kondisi yang sebenarnya. Namun, dengan memasukkan sinar X-ray berulang kali dan beragam variasi, maka membuat struktur itu menjadi beradaptasi dan mampu meningkatkan kemampuan diagnosisnya. Output atau hasil dari diagnosis sudah dites akurat dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter-dokter profesional. Nah, kelemahan dari AI ini adalah probabilitasnya. Di samping itu, Max Tittle juga mendeteksi ataupun menggunakan AI untuk mendeteksi penyakit Parkinson. Nah, penyakit ini bisa dideteksi oleh dua cara, yaitu melalui suara ataupun pola berjalannya seseorang. Nah, seseorang yang memiliki penyakit Parkinson ini cenderung memiliki kurva yang naik turun, bahkan ada titik berhentinya. Nah, dengan AI kita tuh bisa melihat perbedaan itu dibandingkan dokter-dokter profesional lainnya. Terakhir, mobilitas. Nah, tujuan utama dalam menyetir itu adalah mengetahui apa yang akan terjadi nantinya di sedetik ke depan atau bahkan 1 jam ke depannya. Nah, dengan AI itu, mobil otonom bisa mengevaluasi keadaan lingkungan sekitar untuk menghitung ulang situasi dan strategi apa yang ingin dia ambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, kelemahan yang paling krusial dari mobil otonom ini yaitu bahwa firasat ataupun rasa itu belum bisa diprogramkan masuk ke komputer itu. Dari ketiga aspek di atas, kita bisa simpulkan bahwa AI itu merupakan kecerdasan buatan yang mampu mengcapture data baik 1 hingga ribuan data. Data tersebut akan diolah ataupun diproses menjadi informasi. Informasi inilah yang dibutuhkan di sistem informasi. Pada chapter 11 tentang managing knowledge, kita mengetahui hubungan antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Keempat istilah itu saling berkaitan dan membutuhkan sumber daya, yaitu manusia, untuk menjalankannya. Jadi dalam perusahaan itu akan diperoleh data dari lini besar hingga lini kecil. Data tersebut akan diproses menjadi informasi yang relevan. Kumpulan informasi akan berubah menjadi knowledge dan kemudian menjadi wisdom atau kebijakan. Perlu diketahui, perubahan bertujuan untuk pengambilan keputusan. Pada chapter 12 tentang Enchaîning Decision Making, menjelaskan pengambilan keputusan otomatis menggunakan algoritma perangkat lunak dapat mempercepat pengambilan keputusan para pengguna. Tentu, algoritma ini dibantu oleh intelijen bisnis seperti data warehouse, database, serta analitik bisnis seperti model. Pada penjelasan sebelumnya, sudah disinggung cara bekerja dari AI di bidang kedokteran.
Nah, cara kerja ini mirip seperti lingkungan intelijen bisnis. Jika teman-teman lihat di samping ini, sudah dipaparkan alur dari lingkungan intelijen bisnis, yaitu dari data yang berasal dari lingkungan, hingga sampai yang paling terakhir, antar muka pelanggan. Pada aspek mobilitas, kita bisa melihat analisis lokasi yang disediakan AI. Analisis lokasi merupakan kemampuan intelijen untuk memperoleh wawasan bisnis dari lokasi. Jadi, AI itu bisa membantu pengambilan keputusan melalui prediksi atau perhitungan ulang melalui pemetaan. Berdasarkan ketiga aspek sebelumnya, kita mengetahui bahwa dunia kita itu secara perlahan-lahan berubah akibat AI, seperti munculnya anggota tubuh sintesis, robot independen, bahkan di jaringan sosial itu, AI itu sudah didasari oleh machine learning, di mana mereka itu mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak sukai, lalu bahkan mereka itu merebut keterlibatan kita. Nah, perlu diketahui bahwa insentif membuat algoritma ini didasari oleh insentif platform tempat si pembuat algoritma itu bekerja. Jadi semakin banyak orang yang terlibat, maka akan semakin banyak informasi yang bisa didapatkan yang berkaitan tentang si pengguna, serta maka akan semakin tingginya profit yang dicapai oleh perusahaan. Oleh sebab itu, media itu terlalu penting untuk ditinggalkan kepada orang-orang yang hanya mengincar uang saja. Lalu salah satu negara yang mendukung dan menerima digitalisasi itu ada Cina, di mana ada smart restoran yang udah diatur oleh robot, baik dari menyajikan makanan sampai sistem pendinginan. Lalu untuk meminimalkan pelanggaran itu ada juga CCTV yang memantau setiap gerak-gerik kita. Dari beberapa poin sebelumnya, bisa kita lihat bahwa AI menggunakan database management atau disebut dengan DBMS. Nah, DBMS bukan merupakan aplikasi atau software, melainkan merupakan konsep pengolahan manajemen sistem. DBMS menjelaskan bagaimana kita bisa mengatur data suatu sistem untuk saling terkoneksi antar satu sama lain. Nah, dari sini kita bisa melihat kemiripan antara smart restoran di Cina sebelumnya, di mana seluruh jalan operasinya itu terpusat di satu jaringan saja. Robot dan algoritma jaringan sosial memiliki kemiripan, yaitu sistem yang dijalankan melalui machine learning. Menurut chapter 11, machine learning merupakan peningkatan kinerja komputer tanpa ada pemrograman eksplisit. Atau kata lain, mesin ini bisa belajar dengan sendirinya melalui data yang diperoleh atau melalui pengenalan pola dan pengalaman. Berbicara mengenai jaringan sosial, tadi sempat saya singgung tentang privasi dan berita hoax. Nah, pada chapter 4 telah dipaparkan bahwa AI memungkinkan perusahaan mengumpulkan data pribadi dari berbagai sumber yang dalam contoh sebelumnya melalui keterlibatan para pengguna di sosial media. Nah, data yang mengalir tersebut bisa dipantau dari berbagai titik dan dianalisis nantinya untuk membuat profil digital terperinci tentang seseorang dan bahkan perilakunya. Nah, profil inilah yang menjadi titik penyebaran berita palsu. Semakin banyak profil yang mengandung hoax, maka akan terbentuknya semacam satu jaringan yang bisa menimbulkan masalah perpecahan nantinya di masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman bisa mengetahui lebih dalam mengenai AI serta korelasinya dengan materi-materi sistem informasi manajemen satu semester ini. Mohon maaf jika selama presentasi ini saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.